Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan singkat untuk Bapak Ibu auditor di lapangan sehingga susunan laporannya bisa terselesaikan dengan baik. Sedikit di sini saya ingin mengulas Bapak Ibu auditor sesuai dengan instrumennya kita bahwa auditor itu turun di lapangan harus melakukan beberapa elemen penginputan, di mana ada observasi, temuan, klarifikasi temuan, kemudian akar masalah, peluang peningkatan, rekomendasi, dan rencana tindakan koreksi. Saya sedikit memperjelas atau mengingatkan kembali Bapak Ibu Tabe, untuk observasi yang jelas di bagian ini atau di bagian inputan observasi, Bapak Ibu auditor harus bisa atau sedapat mungkin itu melakukan deskripsi dari hasil observasi dan audit visitasi tentang ketercapaian atau ketidaktercapaian dari target, indikator, standar yang akan diaudit. Jadi kurang lebih uraiannya harus mencakup atau merangkum itu semua Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisikan hasil observasinya atau observasi audit visitasinya, kemudian Bapak Ibu auditor diminta untuk berpindah ke kategori temuannya. Jadi dari hasil uraian observasi tersebut, Bapak Ibu akan menentukan kategori temuannya apa. Di sini yang tersedia kategori temuan itu ada sesuai, ya kan, observasi, KTS minor, dan KTS mayor. Setelah Bapak Ibu menentukan kategori temuan yang berdasarkan uraian hasil observasi yang telah Bapak Ibu tuliskan, maka Bapak Ibu diminta lagi untuk membuat klarifikasi temuan berdasarkan kategori temuan yang kita atau Bapak Ibu telah pilih atau temukan. Contoh di sini, jika Bapak Ibu telah memberikan atau memilih kategori temuannya adalah sesuai, maka klarifikasi temuannya tidak harus diisikan. Kenapa? Karena temuannya sudah sesuai. Maka yang perlu diperjelas untuk tipe kategori temuan sesuai ialah di observasinya. Ya kan? Pada saat Bapak Ibu menuliskan narasi observasi, ini harus benar-benar meyakinkan pembaca, ya kan, terhadap laporan Bapak Ibu, ya kan, bahwa uraian observasinya Bapak Ibu ini sudah benar-benar menggambarkan ketercapaian, ya kan, dari standar atau target yang sudah ditetapkan oleh program studi. Kemudian kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu, ke klarifikasi temuan. Jadi ketika kategori temuannya adalah sesuai, maka Bapak Ibu tidak harus membuat atau mengisikan klarifikasi temuannya. Namun Bapak Ibu harus memperkuat di observasinya sehingga muncul kategori temuannya adalah sesuai. Namun ketika kategori temuannya adalah selain sesuai, contoh observasi KTS minor atau KTS mayor, maka Bapak Ibu wajib menuliskan, ya kan, klarifikasi temuannya dengan, ya kan, memperhatikan kaidah PLOR, yaitu problem, location, objektif, dan reference. Dalam artian Bapak Ibu ketika menuliskan kategori temuan ketidaksesuaian harus diuraikan dengan jelas apa problemnya, lokasi terjadinya di mana, apakah di tingkat UPPS, apakah di tingkat program studi, atau di mana. Kemudian sebutkan juga sebutkan juga objektivitasnya, artinya bukti temuannya apa yang melandasi, ya kan, Bapak Ibu melakukan statement problem tersebut. Kemudian yang terakhir adalah reference, ya kan, merujuk ke bukti dokumen yang mana atau peraturan yang mana, ya kan, atau permen yang mana, ya kan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita beralih ke yang berikutnya adalah akar masalah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memberikan atau memilih
ketidaksesuaian atau kategori temuannya, ya kan, kemudian mengisikan klarifikasinya, maka Bapak Ibu sebagai auditor harus bisa mengungkap, ya kan, kira-kira yang menjadi kendala utama, ya kan, terhadap kategori temuan ini, ya kan, contoh di sini observasi, ya kan, atau KTS minor atau KTS mayor, maka Bapak Ibu harus bisa mengungkap ini, ya kan, membuatkan klarifikasinya sesuai dengan kaidah PLOR, kemudian mengungkap akar masalahnya, ya kan, sehingga temuannya itu adalah menjadi ketidaksesuaian. Kemudian kita beralih ke peluang peningkatan. Di sini keywordnya adalah hal-hal yang mungkin dapat dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai atau meningkatkan capaian dari standar yang diaudit. Jadi, Bapak Ibu, isian dari peluang peningkatan itu adalah hal-hal yang positif, ya kan, yang bisa dilakukan oleh audite, kurang lebih seperti itu. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi di sini adalah Bapak Ibu harus bisa mengungkap atau menuliskan, ya kan, rekomendasi yang menghilangkan akar masalah ketika temuannya kita adalah ketidaksesuaian. Namun, ketika temuan kita kategorinya sesuai, maka rekomendasinya itu bersifat dua saja biasanya. Apakah dipertahankan atau ditingkatkan? Intinya seperti itu. Ketika umpamanya temuannya kita adalah ketidaksesuaian, maka rekomendasi yang kita tuliskan harus bisa menyelesaikan akar masalah. Namun, ketika temuan atau kategori temuannya adalah sesuai, maka rekomendasinya biasanya dua saja, ya kan, antara dipertahankan atau ditingkatkan, baik indikatornya, ya kan, baik hal-hal lain yang bisa memperkuat untuk dipertahankan atau ditingkatkan. Kemudian berikutnya adalah RTK, rencana tindakan koreksi. Rencana tindakan koreksi ini dituliskan atau diinput ketika terjadi ketidaksesuaian. Ketika temuannya sudah sesuai, maka RTK tidak perlu lagi dituliskan. Kenapa? Karena temuannya sudah sesuai. Dan tetapi ketika temuannya adalah ketidaksesuaian, entah itu OB, KTS minor atau KTS mayor, maka rencana tindakan koreksi ini wajib diisi. Rencana tindakan koreksi ini adalah hasil diskusi kesepakatan antara audite dan auditor terhadap temuannya itu. Artinya program studi atau audite, ya kan, akan melakukan hal-hal apa, ya kan, sehingga, ya kan, akar masalahnya itu bisa terselesaikan. Ini sangat penting Bapak Ibu karena ini akan digunakan untuk audit berikutnya. Untuk pernyataan standar umpamanya 1 seperti ini, ya kan, ketika audit berikutnya maka akan dilihat. Ketika terjadi ketidaksesuaian, maka RTK-nya dulu dilihat, rencana tindakan koreksinya dulu dilihat di tahun sebelumnya. Dilakukan enggak komitmen tersebut? Dan ketika dilakukan, maka itu akan masuk ke dalam form yang lain, kurang lebih seperti itu. Kemudian, untuk memperjelas lagi inputannya Bapak Ibu, baik. Ketika kategori temuannya kita adalah sesuai, maka clue-nya Bapak Ibu sebagai auditor harus memperkuat hasil observasinya. Sehingga penilai atau tim validasi yakin bahwa, ya kan, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim auditor, kategori temuannya itu sudah sesuai. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan peluang peningkatannya. Ketika kategori temuannya, ya kan, adalah sesuai, maka peluang peningkatannya itu adalah hal-hal yang mungkin dapat dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai atau meningkatkan capaian dan standar yang diaudit. Karena ini temuannya sudah sesuai, maka otomatis ini adalah peluang peningkatannya, ya kan? Terus apa yang membedakan dia dengan rekomendasi? Ya kan, rekomendasinya itu biasanya dua saja, ya kan, apakah dipertahankan indikatornya, ya kan, atau ditingkatkan indikatornya. Kalau peluang peningkatan itu bisa membuka atau melihat aspek-aspek lain lagi, ya kan,
di program studi atau di tempat audite untuk menjadi hal-hal yang dipertimbangkan oleh audite untuk menjadi kekuatan dalam menjalankan atau meningkatkan temuan tersebut. Temuan yang sifatnya adalah OB atau KTS minor atau KTS mayor, dan ini yang akan menjadi PTK. Apa itu PTK? PTK adalah permintaan tindakan koreksi. Ketika kategori temuannya kita adalah OB, KTS minor dan KTS mayor atau salah satunya itu, maka Bapak Ibu harus jelas menuliskan klarifikasi temuannya yang mengandung unsur pelor tadi itu, ya kan? Kemudian harus juga bisa mengungkap akar masalahnya dan harus juga meminta, ya kan, kesepakatan audite untuk membuat rencana tindakan koreksi apa yang dilakukan sehingga menyelesaikan akar masalahnya. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Ini RTK ini seperti bentuk komitmen Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sebagai auditor meminta komitmen dari audite untuk melakukan hal-hal apa, sehingga hal-hal tersebut akan diperiksa di periode audit selanjutnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali dalam mengisi isian instrumen audit lapangannya. Kemudian saya ingin mencontohkan sedikit atau mendemokan case atau salah satu contoh inputan dari Bapak Ibu auditor yang sudah bertugas. Di sini saya ingin mencontohkan isian dari Pak Zainuddin untuk auditenya teknik kimia. Di sini sampel isiannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Di sini isiannya Pak Zainuddin sudah diisi semua, kurang lebih seperti itu. Cuman ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi dalam melakukan penginputan hasil audit lapangannya. Sebagai contoh seperti ini. Di sini Pak Zainuddin umpamanya membuat ini di standar kompetensi lulusan, ya kan? Di sini umpamanya pernyataan isinya adalah mahasiswa diwajibkan untuk menyusun artikel ilmiah atau jurnal sebelum dinyatakan lulus. Kemudian indikatornya adalah lulusan telah memiliki bukti penerimaan jurnal, ya kan? Pertanyaannya adalah mungkin bisa diklarifikasi lebih dalam di lapangan jika ada hal-hal seperti ini. Yang dimaksud dengan bukti penerimaan, apakah itu termasuk draft? Kalau submission atau publish itu mungkin bisa masuk menjadi bukti penerimaan. Tetapi ketika draft, apakah itu sudah bisa menjadi bukti penerimaan? Itu mungkin diklarifikasi lagi. Atau mungkin menjadi catatan untuk diperbaiki indikatornya. Kurang lebih seperti itu. Ini case saja ya Bapak Ibu, contoh saja. Kemudian di sini kita lihat temuannya ini adalah sesuai, ya kan? Kemudian kita gali lagi di sini untuk inputan observasinya seperti yang sudah saya sharing di awal tadi Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengisikan temuan sesuai, maka diharapkan hasil observasinya kita atau uraian observasinya kita itu harus memang benar-benar clear, ya kan, untuk menjelaskan bahwa memang standar ini sudah sesuai baik dari segi indikator maupun capaian yang telah dituliskan atau diungkapkan pada saat audit lapangan yang dilakukan oleh Bapak Ibu auditor. Kita kembali lagi. Ya, di sini hasil uraian observasi yang diinputkan oleh auditor adalah kurang lebih seperti ini. Mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah, jurnal, dan dipublikasikan sebelum lulus sebagai mahasiswa. Oke. Kemudian dokumen jurnal mahasiswa tersedia dengan baik. Oke. Kemudian di sini adalah karya ilmiah jurnal mahasiswa termuat dalam berbagai jenis jurnal lokal, nasional, dan internasional. Di sini yang dituliskan adalah jurnal Bapak Ibu, ya kan? Apakah proceeding termasuk? Nah, itu masih nanti dilihatlah case-nya di lapangan bagaimana. Karena indikatornya meminta jurnal, ya kan? Apakah proceeding itu termasuk jurnal?
ya kan, nanti diperdebatkan atau diminta klarifikasi di lapangannya seperti bagaimana, ya kan, terhadap indikatornya. Kemudian di sini lokal, nasional, dan internasional. Kita lihat di sini buktinya, ini adalah bukti penerbitan jurnal. Kemudian ketika kita membuka, ya kan, kita klik ini, maka di sini tampilannya seperti ini. Di sini adalah bukti jurnal yang sudah dilampirkan. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu harus bisa menggali untuk TS 2020-2021, ya kan, kira-kira prodi teknik kimia ini berapa lulusannya, ya kan? Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, ya kan? Ini hanya sekitar 30-an sekian Bapak Ibu, ya kan? Apakah iya dalam 1 tahun jumlah lulusannya hanya seperti ini atau sejumlah ini, ya kan? Kemudian ketika ini sudah valid, Bapak Ibu cek jumlah lulusannya, bisa dicek lagi buktinya dengan baik. Kalau di sini contohnya ini diterbitkan di jurnal internal. Nah, pertanyaannya adalah jurnal internalnya kalau umpamanya prodi teknik kimia ini, ya kan, untuk sekali terbit ini kurang lebih 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan periode terbitnya ini setahun 2 kali. Ya kan, kalau 9 berarti ada 18, ya kan, berarti sisanya itu mau diterbitkan kemana, seperti itu. Karena di sini di TS 2020-2021, kalau seandainya dipending di TS berikutnya, ya kan, pertanyaannya bagaimana untuk lulusan yang berikutnya, apakah di cover di jurnal internal ini juga, ya kan, atau diarahkan ke jurnal yang lain. Intinya Bapak Ibu harus bisa menggali, ya kan, kesesuaian antara indikator, ya kan, kemudian capaian, dan kemudian bukti Bapak Ibu. Artinya di sini kita bukan mencari kesalahan, tetapi kita mau mencari ruang-ruang peningkatan apa yang bisa menjadi catatan program studi untuk memperbaiki ke depannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya kan, jadi di sini agak sedikit kurang meyakinkan bentuk uraian observasinya sehingga dikatakan temuannya itu adalah sesuai. Ya kan, ketika ini sudah sesuai, tidak ada masalah Bapak Ibu auditor, karena itu adalah hasil penilaian Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi di lapangannya atau hasil penampilan bukti atau penyampaian klarifikasi dannya dari program studi, Bapak Ibu yang lebih paham. Tapi mohon ketika temuan atau kategori temuannya sesuai, maka uraian observasinya itu harus benar-benar meyakinkan pembaca bahwa, ya kan, indikatornya ini memang benar-benar sudah tercapai seperti itu dengan bukti-bukti yang ditampilkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika memang ini adalah benar-benar sesuai, ya kan, maka berarti ini sudah tidak perlu diisi, ya kan, tidak wajib diisi, ya kan, karena kan temuannya sudah sesuai. Kemudian peluang peningkatannya masih boleh diisi, ya kan. Kemudian rekomendasinya juga masih boleh diisi, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat atau mencontohkan yang lain lagi Bapak Ibu. Di sini contoh yang 2 yang sifatnya observasi. Di sini ada uraiannya dan sebagainya. Oke, kita lihat nanti. Kemudian di sini kita lihat temuannya, ya kan? Temuannya adalah observasi. Namun klarifikasi temuannya ini tidak mengandung unsur plor Bapak Ibu. Kalau kita melihat umpamanya panduan, ya kan, panduan AMI, ya kan, uraian unsur plor ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah menetapkan kategori temuan, maka harus jelas, ya kan, problemnya itu apa, ya kan, lokasi terjadinya itu di mana, ya kan, objektifnya itu apa, ya kan, reference, ya kan, standar atau peraturan apa yang dirujuk, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan, ya kan,
atau menentukan temuannya adalah ketidaksesuaian baik obser, KTS minor dan KTS mayor, maka harus jelas ini Bapak Ibu klarifikasi temuannya. Oke, ini diperbaiki lagi. Jika ada hal-hal yang seperti ini harus mengandung unsur atau uraiannya mengandung kaidah PLOR. Oke, ini nanti diperbaiki ya Bapak Ibu ketika ada yang seperti ini. Kemudian di sini sudah bagus diisi akar masalahnya, kemudian sudah bagus diisi juga peluang peningkatannya. Namun kita cek kembali akar masalahnya. Akar masalah ini adalah Bapak Ibu sebagai auditor harus benar-benar bisa mengungkap kira-kira problem apa yang terjadi sehingga indikator yang ditetapkan itu tidak tercapai. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Umpamanya untuk akar masalah. Di sini dituliskan WD4 perlu lebih progresif dalam meningkatkan hafalan mahasiswa terkait surat-surat dalam JUS 30. Kita lihat pernyataannya, mahasiswa memiliki kemampuan mengamalkan dan mendapatkan ilmu sesuai bidang keilmuan masing-masing sebelum dinyatakan lulus. Oke, persentasi kelulusan mata kuliah ciri khusus atau MKCK 100% dengan nilai kelulusan adalah B. Kita cek. Meningkatkan hafalan, ya kan? Ini perlu dikoreksi atau diperjelas lagi apakah memang ada program di prodi tersebut untuk mengevaluasi hafalan JUS 30, ya kan? Karena di sini kalimatnya adalah WD4 perlu lebih progresif, ya kan? Harusnya kalimat itu langsung spesifik saja Bapak Ibu, ya kan? Kalau seperti ini kalimatnya seperti rekomendasi kurang lebih seperti perlu lebih progresif, ya kan? Jadi harus disebutkan saja apa ya? Apakah ada programnya, ya kan? Apakah ada evaluasinya, ya kan? Contoh umpamanya adakah program di program studi atau kegiatan, ya kan, yang memang terjadwal, ya kan, mahasiswa harus menyetorkan hafalannya, ya kan, ataukah ada bentuk evaluasi, ya kan, yang menandakan bahwa mahasiswa itu sudah hafal JUS 30, ya kan, harus jelas di situ disebutkan akar masalahnya. Apakah karena tidak ada evaluasi, ya kan, apakah karena tidak ada program, ya kan, atau apa, jelas intinya harus mengungkap itu Bapak Ibu. Kalau kalimatnya seperti ini nih lebih kepada rekomendasi ini karena perlu lebih progresif, ya kan, itu sifatnya akan seperti. Sedangkan akar masalah itu sebenarnya harus mengungkap, ya kan, temuan kita ini, ya kan, kira-kira apa masalahnya, seperti itu. Nah, jadi kalau bahasanya seperti ini atau kalimatnya seperti ini dirasa belum benar-benar menggambarkan akar masalahnya. Kemudian kita lihat yang kedua, standar penetapan minimal nilai kelulusan mata kuliah ciri khusus perlu ditingkatkan. Apakah itu memang benar-benar menjadi masalahnya Bapak Ibu, ya kan? Karena belum jelasnya itu klarifikasi temuannya yang mengandung unsur PLOR itu. Jadi di sini saya atau nanti tim auditor, tim validator akan sangat sulit ini. Kira-kira dari narasi yang Bapak Ibu tuliskan di PLOR-nya itu, di klarifikasinya itu, sehingga mengungkap akar masalahnya seperti itu. Ini standar penetapan minimum nilai kelulusan MKCK perlu ditingkatkan, ya kan? Sedangkan ini kan belum tercapai ini karena temuannya adalah observasi. Namun Bapak Ibu di sini sudah menuliskan akar masalahnya adalah perlu ditingkatkan. Ini kan agak tidak tepat posisinya ya Bapak Ibu, tapi karena ini kan akar harusnya mengungkap, ya kan, seperti bukan merekomendasikan. Ini kan standar penetapan minimum nilai kelulusan harus ditingkatkan dari B ke A, ya kan, sedangkan temuannya masih observasi. Kecuali ketika temuannya sudah sesuai, kemudian rekomendasinya, ya kan,
untuk ditingkatkan, ya itu mungkin boleh seperti itu. Tapi ini mungkin tidak pas ketika ini ada kalimat seperti ini di akar masalah. Kemudian belum dilakukan pelacakan kemampuan hafalan. Nah, ini mungkin bisa masuk di akar masalah seperti itu. Artinya mungkin tidak ada instrumen ya kan atau program ya kan untuk melakukan pelacakan ya kan sejauh mana yang sudah hafal ya kan, dan bagaimana menilai atau program dari program studi untuk meyakinkan di akhir nanti ya kan di kelulusan nanti, sebelum lulus bahwa itu memang benar-benar sudah hafal juz 30, kurang lebih seperti itu. Kemudian peluang peningkatannya ini, oke, ini sudah agak sedikit bagus ya Bapak Ibu ya, sudah lumayan bagus. Oke, nah ini mengoptimalkan kegiatan pencerahan kolbu ya kan. Pertanyaannya di sini kan terhadap MKCK Bapak Ibu ya kan, apakah MKCK itu masuk dalam pencerahan kalbu ya kan, seperti itu nanti klarifikasinya seperti itu ya, karena dilihat lagi itu pencerahan kalbu itu sudah ada SKS-nya di TS tersebut atau belum Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Kemudian standar minimum kelulusan MKCK perlu ditingkatkan menjadi A. Ini agak sedikit ganjil ya Bapak Ibu ya untuk seperti ini, karena temuannya observasi kurang lebih seperti itu. Kemudian rekomendasinya, rekomendasi ini harus menjawab sebenarnya akar masalah seperti itu. Jadi diperjelas dulu akar masalahnya ya kan, baru kita bisa membuat rekomendasi untuk menjawab atau menyelesaikan akar masalah tersebut. Nah, kemudian nanti di sini diminta Bapak Ibu, karena temuannya adalah ketidaksesuaian observasi ya kan, maka di sini diminta komitmennya ya kan, program studi ya kan akan melakukan apa ya kan untuk menghilangkan akar masalah tersebut, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini diminta komitmennya audite, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, nanti tuliskan di sini. Setelah itu di save. Kemudian setelah inputannya Bapak Ibu terisi dengan lengkap, kemudian berubah menjadi gray, maka di sini Bapak Ibu bisa mencetak PTK. PTK itu adalah permintaan tindakan koreksi, wujudnya seperti ini Bapak Ibu ya kan. Jadi Bapak Ibu tinggal ini saja diklik, kemudian di bagian bawah ini ya, ini Bapak Ibu ya, permintaan tindakan koreksi ini ya, di sini sudah bagus, umpamanya isiannya seperti ini, temuan OB. Nah, ini kan belum ada floornya ini kelihatan sekali nanti kalau di validasi oleh tim validator. Ketika Bapak Ibu menuliskan kategori temuan ketidaksesuaian ya kan, di sini harus mengandung unsur floor ya. Ketika tidak, maka belum bisa dinyatakan lengkap ini isiannya Bapak Ibu oleh tim validator. Kemudian akar penyebab itu tadi Bapak Ibu harus bisa mengungkap ya kan, kira-kira akar penyebab dari temuan ketidaksesuaiannya itu apa. Kemudian di sini adalah diminta RTK itu tadi Bapak Ibu, komitmen dari auditennya ya kan untuk menyelesaikan atau memperbaiki akar masalahnya atau akar penyebabnya. Kemudian kita cek semua, nanti Bapak Ibu cek ketika ini sudah beres, sudah lengkap, kemudian RTK-nya sudah diinputkan juga ya kan. Kemudian Bapak Ibu bisa cetak di sini ya kan, dicetak tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini harus lengkap ini isiannya, kemudian paraf di sini, paraf auditor, kemudian RTK-nya sudah terimput, kemudian paraf audite. Nah, TETK ini adalah tindakan efektivitas ya kan, tinjauan efektivitas tindakan koreksi. Artinya ini akan dilihat untuk audit berikutnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu auditor dan audite telah menginputkan RTK ya kan, maka sebelum masuk di TS atau periode audit berikutnya, maka auditornya akan mengecek dulu ya kan, komitmen yang sudah menjadi temuan di audit sebelumnya ditindaklanjuti tidak oleh audite. Ketika RTK-nya ini tidak ditindaklanjuti ya kan, maka otomatis itu akan menjadi temuan Bapak Ibu ya kan. Jadi tidak perlu lagi auditor memeriksa untuk pernyataan standar ini ya kan, berdasarkan RTK-nya ketika tidak ditindaklanjuti
maka langsung temuannya itu apakah OB, KTS minor atau KTS mayor untuk audit berikutnya. Jadi harap berhati-hati atau diminta komitmennya dengan baik Bapak Ibu terhadap auditnya untuk menuliskan serta membuat rencana tindakan koreksi untuk menyelesaikan akar masalahnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah view temuan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi dengan lengkap, di sini akan muncul dua Bapak Ibu, permintaan tindakan koreksi dan temuan audit. Simpelnya untuk yang PTK ini adalah untuk menampilkan seluruh indikator atau standar yang tidak sesuai, artinya terdapat ketidaksesuaian. Namun kalau yang temuan AMI ini, maka menampilkan semua standar, ya kan, atau pernyataan isi standar yang hasil temuannya itu adalah sesuai. Jadi fokusnya di sini adalah uraian observasinya itu harus bagus, ya kan, sehingga meyakinkan bahwa memang temuannya itu adalah sesuai. Kemudian di sini harus sebaiknya diisi Bapak Ibu ada peluang-peluang peningkatan, ya kan, apa yang bisa dilaksanakan atau dilakukan audite untuk meningkatkan indikator atau hal-hal lain di program studinya. Kemudian ini rekomendasi Bapak Ibu, jadi rekomendasi itu biasanya hanya 2 saja. Ketika temuannya sudah sesuai, apakah dipertahankan atau ditingkatkan indikatornya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti akan direvisi lagi ya Bapak Ibu ketika ada yang seperti ini. Oke. Di sini perlu dilakukan peningkatan kompetensi penguasaan keilmuan dengan peningkatan standar IPK. Ya kan? Oh ya, ini sudah cocok berarti. Kalau seandainya dianggap umpamanya IPK standarnya 3,0 itu sudah terpenuhi, ya kan, 100%, ya kan, kemudian lompat ke 3,5. Nah, ini kan lompatnya signifikan Bapak Ibu. Jadi diminta juga review atau feedback dari program studi, kira-kira sanggup tidak dengan angka yang seperti ini, ya kan, seperti itu. Karena di SPMI itu sebaiknya terlihat peningkatannya secara konsisten Bapak Ibu. Jangan di awal kemudian peningkatannya tinggi, kemudian ada penurunan. Nah, itu kurang bagus seperti itu. Mending dibuat bertahap, yang penting konsisten untuk dilakukan peningkatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini intinya ya Bapak Ibu. Jadi di laporan nanti atau di hari akhir pembacaan hasil audit, ya sebaiknya Bapak Ibu membacakan ini, temuan yang sifatnya kesesuaian dan temuan yang sifatnya ketidaksesuaian. Jadi pada saat audit di lapangan yang 2 hari itu Bapak Ibu sebaiknya tidak usah terburu-buru, lebih teliti untuk memberikan atau mengungkap hal-hal yang terjadi di program studi, sehingga laporannya itu bermanfaat untuk program studi sebagai evaluasi terhadap standar yang sudah ditetapkan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.